Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chen, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya, terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lion Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Li Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Li Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya, namun yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti di titik itu. Ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Li Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya, tapi suara sirena menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Li Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Li Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Li Chen, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan, semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah.
Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Li Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Li Chun berbisik pelan hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Li Chen yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Li, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Li Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Li Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Setiap Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chen, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya, terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lion Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Li Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan.
Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Li Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya. Namun, yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti di titik itu. Ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Li Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya. Tapi suara sirena menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Li Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Li Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Li Chen, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan, semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Li Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Li Chun berbisik pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Li Chen yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Li, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Li Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Li Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chen, nama yang dulu diluelukin
kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya, terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lion Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Li Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Li Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya, namun yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti di titik itu. Ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Li Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya, tapi suara sirena menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Li Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Li Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Li Chun, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan, semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Li Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Li Chun berbisik pelan hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Li Chun yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Li.
melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Li Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Li Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Setiap Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chun, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya, terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lion Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Li Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Li Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya, namun yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti di titik itu. Ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Li Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya, tapi suara sirena menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian.
Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Li Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Li Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Li Chen, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan, semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Li Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Li Chun berbisik pelan hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Li Chen yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Li, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Li Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Li Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chen, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya, terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor,
seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lian Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Li Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Li Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya. Namun, yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti. Di titik itu, ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Li Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya, tapi suara sirena menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Li Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Li Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Li Chen, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan. Semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Li Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Li Chun berbisik pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Li Chen yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Li, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Li Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Li Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lian Chun sebagai dalang utama. Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. 고통의
Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chen, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya, terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lion Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Li Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Li Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya, namun yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti di titik itu. Ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Li Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya, tapi suara sirena menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Li Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Li Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Li Chen, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan, semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Li Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Li Chun berbisik pelan hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad
yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Li Chen yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Li, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Li Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Li Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Setiap Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chen, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya, terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lion Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Li Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Li Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi ketika pintu ruang interogasi terbuka.
Ia berharap melihat wajah yang dikenalnya, namun yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti di titik itu. Ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Li Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya. Tapi suara sirene menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Li Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Li Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Li Chen, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan, semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Li Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Li Chun berbisik pelan hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Li Chen yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Li, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Li Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Li Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chen, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan.
Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya, terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lion Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Li Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Li Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya. Namun, yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti. Di titik itu, ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Li Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya, tapi suara sirena menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Li Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Li Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Li Chen, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan. Semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Li Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Li Chun berbisik pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Li Chen yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Li, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Li Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah.
Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Li Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Setiap Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chun, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lion Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Li Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Li Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya, namun yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti di titik itu. Ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Li Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya, tapi suara sirene menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Li Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Li Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang
selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Li Chen, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan, semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Li Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Li Chun berbisik pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Li Chen yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Li, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Li Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Li Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chen, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya, terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lion Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri,
percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Lee Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Lee Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya, namun yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti di titik itu. Ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Lee Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya, tapi suara sirene menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Lee Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Lee Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Lee Chun, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan, semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Lee Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Lee Chun berbisik pelan hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Lee Chun yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Lee, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Lee Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Lee Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku.
Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chen, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lion Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Li Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Li Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya, namun yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti di titik itu. Ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Li Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya, tapi suara sirena menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Li Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Li Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Li Chen, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan, semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Li Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Li Chun berbisik pelan hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi,
menyentuh wajah Li Chen yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Li, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Li Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Li Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Setiap Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chen, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lion Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Li Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Li Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya. Namun, yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar,
tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti di titik itu. Ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Li Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya. Tapi suara sirena menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Li Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Li Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Li Chen, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan, semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Li Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Li Chun berbisik pelan hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Li Chen yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Li, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Li Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Li Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chen, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya,
terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lian Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Li Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Li Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya. Namun, yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti. Di titik itu, ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Li Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya, tapi suara sirena menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Li Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Li Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Li Chen, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan. Semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Li Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Li Chun berbisik pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Li Chen yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Li, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Li Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Li Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang
Yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Setiap Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chen, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lion Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Li Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Li Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya, namun yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti di titik itu. Ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Li Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya, tapi suara sirene menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Li Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Li Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Li Chen, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan,
Semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Li Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Li Chun berbisik pelan hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Li Chen yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Li, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Li Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Li Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chen, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya, terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lion Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya
tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Lee Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Lee Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya. Namun, yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti di titik itu. Ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Lee Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya. Tapi suara sirena menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Lee Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Lee Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Lee Chun, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan, semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Lee Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Lee Chun berbisik pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Lee Chun yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Lee, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Lee Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Lee Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota.
Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chen, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lion Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Li Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Li Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya, namun yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti di titik itu. Ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Li Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya, tapi suara sirena menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Li Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Li Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Li Chen, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan, semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Li Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Li Chun berbisik pelan hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Li Chen yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit,
menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Lee, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Li Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Li Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Kamu terlihat sangat tampan malam ini. Dan kamu selalu cantik, sayangku. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit ikut mengutuk satu nama yang sedang disebat-sebat di seluruh kota. Di setiap sudut gang, di setiap layar berita, hanya satu nama yang dibicarakan. Li Chun, nama yang dulu diluelukin, kini menjadi simbol kejahatan. Lampu merah biru mobil polisi menyambar genangan air, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, namun sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Li Chun tahu malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Kerumunan warga menatapnya dengan kebencian terbuka. Ada yang meludah, ada yang berteriak memaki. Tak satu pun ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, Lion Chun sudah bersalah. Bahkan sebelum borgol itu mengatuk, "Penjahat!" teriak seseorang. Satu kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Lion Chun mengangkat kepala perlahan. Dalam kepalanya, terlintas wajah ibunya yang selalu percaya padanya dan wajah ayahnya yang mati dengan membawa nama baik keluarga. Semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang direktur muda yang disegani. Jasnya rapi, namanya terpampang di gedung perusahaan. Kini tangannya diborgol, jas itu basah dan kotor, seolah mencerminkan bagaimana dunia memperlakukannya. Media mengerubungi, kamera menyala tanpa henti. Judul berita sudah siap. Bahkan sebelum fakta diperiksa, pengusaha muda. Dalam pembunuhan tak ada tanda tanya, hanya vonis. Lion Chun teringat bagaimana ia dipanggil ke kantor polisi dengan alasan klarifikasi. Ia datang sendiri, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Kepercayaan yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Di ruang interogasi, berkas-berkas disodorkan tanpa henti, foto, rekaman, saksi, semuanya mengarah padanya dengan presisi yang menakutkan. Seolah-olah seseorang telah lama menunggu saat ini. Nama sahabatnya tercantum sebagai saksi kunci. Nama kekasihnya ada di laporan transaksi ilegal. Saat itu, jantung Li Chun terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia menolak menandatangani pengakuan. Setiap penolakan dibalas tatapan dingin dan senyum sinis. Bagi mereka, ia hanya penjahat keras kepala yang menolak mengaku. Malam semakin larut, namun interogasi tak berhenti. Lampu putih menyilaukan mata, membuat batas antara kenyataan dan keputusasaan semakin kabur. Li Chun akhirnya tertawa kecil, pahit, dan tanpa suara. Ia sadar ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah perang yang telah dirancang dengan rapi. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, ia berharap melihat wajah yang dikenalnya, namun yang muncul hanya petugas yang membacakan dakwaan. Suaranya datar, tanpa emosi. Di luar hujan masih turun, langit gelap, kota berisik, dan hidup Len terasa berhenti.
Di titik itu, ibunya pingsan saat melihatnya dibawa pergi. Li Chun hanya bisa berteriak memanggil namanya. Tapi suara sirena menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggapai, tidak ada suara yang membela. Di dalam mobil tahanan, Li Chun menatap jeruji besi di jendela kecil. Pantulan wajahnya tampak asing. Bukan lagi pria yang ia kenal. Kebencian publik tumbuh lebih cepat dari hujan yang turun. Dalam semalam, Li Chun menjadi musuh bersama. Di kantor berita, produser tertawa puas melihat rating melonjak. Tragedi seseorang selalu menjadi hiburan terbaik. Namun di balik tatapan dingin Li Chen, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia mengingat setiap detail hari itu, setiap wajah, setiap kata, setiap kebohongan, semua tersimpan rapi di kepalanya. Jika dunia memilih mengutuknya tanpa mendengar kebenaran, maka ia akan hidup cukup lama untuk membuktikan semuanya salah. Saat gerbang penjara menutup dengan suara keras, Li Chun menghembuskan napas panjang. Suara besi itu terdengar seperti vonis. Namun juga seperti awal di balik jeruji itu, Li Chun berbisik pelan hanya untuk dirinya sendiri. Nama yang hari ini dikutuk suatu hari akan dipanggil dengan cara berbeda. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, ia tak lagi punya alasan untuk takut. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, seorang penjahat dilahirkan oleh kebohongan bersama tekad yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi pertama, di balik jeruji, datang tanpa matahari. Cahaya pucat menembus sela besi, menyentuh wajah Li Chen yang belum terpejam sejak malam sebelumnya. Suara pintu besi dan langkah sepatu bergema seperti pengingat bahwa kebebasan telah dicabut darinya. Ia duduk diam di ranjang sempit, menatap dinding penuh coretan nama orang-orang yang lebih dulu hancur. Di sana, waktu tidak berjalan, ia menggerogoti nama Li, melainkan oleh jaksa yang tersenyum tipis. Seolah kemenangan sudah di tangan. Berkas tebal diletakkan di meja, rapi, lengkap, mematikan. Kesaksian tambahan, ucap jaksa singkat. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Li Chun mengenali langkah itu bahkan tanpa menoleh. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah Zhang Wei, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak bangku sekolah. Pria yang dulu bersumpah akan berbagi hidup dan mati dengannya. Mata mereka bertemu. Zhang Wei menunduk lebih dulu. Li Chun menunggu. Ia percaya satu kalimat saja bisa menghancurkan semua tuduhan ini. Satu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Namun yang keluar justru suara dingin. Zhang Wei mengakui segalanya dan menyebut nama Lion Chun sebagai dalang utama. Setiap